akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, izinkan kami di mana kita sudah dibebaskan dari dosa dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga kita juga bangkit dan terus melayani sesama demi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur juga atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami semua, sehingga pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk manusia bagi kehidupan selanjutnya. Semoga firman atau ayat Alkitab yang dibawakan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi petunjuk kemana kami akan melangkah selanjutnya. Semoga setiap ucapan perkataan dari-Mu yang akan dibacakan oleh hamba-Mu Ibu Ika dapat menjadi penerang kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar dan juga menjadi pelaksana yang baik dari firman-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya, selamat siang. Shalom. Shalom, selamat Paskah ya semua. Shalom Ibu Ika. Shalom. Aku nggak bisa lihat wajah-wajahnya dan aku juga bukanya dari HP jadi kelihatannya kecil, nggak apa-apa ya. Oke, selamat Paskah sekali lagi. Tema kita hari ini itu tentang nggak jauh-jauh tentang Paskah ya. Sebuah keputusan untuk sebuah pengorbanan. Nah, judulnya sih keputusan untuk pengorbanan. Tapi keputusannya tuh keputusan siapa? Kita lihat yuk, kita buka Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Udah? Ada satu orang bisa untuk saya? Ibrani 13 ayat 15 dan 16.
setelah kita dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Demikianlah yang berkenan pada Allah. Oke, thank you, Eri. Terima kasih. Sebab itulah, marilah kita oleh Dia, oleh Tuhan, kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Berkenaan dengan hari ini, hari Paskah, hari raya Paskah, hari raya kemenangan kita sudah menjadi pemenang ya. Kita sudah melewati masa pengobatan, ada yang sudah berpuasa. Maaf, suaranya kok kecil banget di saya. Kecil. Oke, Bu Yani bisa dengar sekarang? Padahal volume saya sudah hampir full, tapi kedengarannya kecil, Bu Ika. Bisa digedein lagi dari Ibu kali, adminnya. Thank you, Bu Ika. Gimana caranya ya digedein? Saya sih udah lumayan ya. Coba diingat semua. Oke, saya teruskan lagi ya. Oke. Berkenaan dengan Hari Raya Paskah, kita sudah jadi pemenang. Ada yang sudah tamat puasanya, tantangnya juga sudah tamat. Lalu banyak juga yang berpuasa selama 40 hari. Nah, tapi kita ini sekarang, hari ini khususnya adalah pemenang. Tapi apakah kita yang menang atau ada orang lain yang melakukan hal lain yang memenangkan sesuatu untuk kita? Kita sudah dimenangkan atas dosa, sudah dimenangkan atas maut, kita sudah dimenangkan dari segala hal yang mengganggu kita, manusia lama kita, keburukan kita. Kita dimenangkan oleh Yesus, bukan oleh diri kita sendiri. Ada bantuan dari Yesus sehingga kita dimenangkan menjadi seorang pemenang. Nah, kemenangan Yesus ini, kebangkitan Yesus ini tidak hanya dinikmati oleh Yesus, tapi Dia bersedia bersusah-susah, sengsara-sengsara, sakit-sakit, bahkan sampai mati hanya untuk kita. Dan kemenangan Yesus itu ada dalam rencana Tuhan sejak awal, yang untuk kita semua, umat manusia, biji mata Allah, kekasih Allah, cintanya Tuhan. Kita ini adalah cintanya Tuhan. Nah, sebagai anak Allah yang sudah jadi pemenang, tanpa pertarungan, tanpa kita susah-susah, kita sudah dimenangkan atas maut, langsung didapat seketika itu juga ketika kita lahir ke dunia, ketika kita menerima Yesus, langsung keselamatan itu ada di dalam genggaman tangan kita. Betul nggak? Nah, kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang seperti ini, yang luar biasa, yang heboh seperti ini, kira-kira bagaimana kita menanggapi pengorbanan Yesus? Bagaimana kira-kira? Ada yang mau jawab nggak? Bagaimana kita menanggapi pengorbanan Yesus? Apakah kita, ya memang sudah layak dan sepantasnya kok saya dapat, nggak perlu susah-susah, ya udah terima kasih ya Tuhan, memang Tuhan harus mati kok buat saya. Atau ada rasa seperti rasa ingin membalas kebaikan Tuhan, atau mungkin ada rasa aduh malu ya,
kita kok udah dikasih enak-enak sama Tuhan, Tuhan udah susah-susah, tapi kok kita masih gini-gini juga gitu. Kalau Allah sudah mengorbankan Yesus, kalau Yesus juga sudah mengorbankan dirinya sampai mati, apakah saya mau berkorban juga atau nggak mau berkorban? Atau sama sekali cuek? Ya sudahlah, memang udah seharusnya memang dari sononya sudah seperti itu. Tentu saja tidak ya. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Keinginan yang keluar dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu untuk pengorbanan, untuk kasih dan cintanya Allah dan Yesus. Sampai Allah rela mengorbankan anaknya di kayu salib. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk Yesus? Apakah saya harus mati juga untuk Yesus? Apakah saya juga harus mati syahid? Zaman sekarang nggak perlu ya. Terlihat konyol kalau kita mau mengorbankan diri kita secara harafiah, menyerahkan nyawa kita mati seperti itu. Bukan seperti itu kalau di zaman sekarang, tapi kita mau mematikan, menyerahkan seluruh keberadaan diri kita kepada Tuhan. Bukan artinya Tuhan siap mati lalu dor saya ditembak. Atau siap mati buka ini saya siap mati untuk Tuhan lalu tembaklah saya atau bawa sesuatu yang bisa membuat saya langsung naik ke surga. Ya, seperti itu. Yang harus kita lakukan seperti di Ibrani 13 ayat 15 dan 16, ini adalah nasihat-nasihat dari Rasul Paulus untuk para jemaatnya di Ibrani, yang saat itu juga ada dalam kondisi kurang lebih sama seperti kita. Saat ini ada yang takut, ada yang cemas, ada yang cuek, ada yang tidak peduli, ada yang mau mencari Tuhan tetapi tidak tahu caranya. Lalu banyak juga nabi-nabi palsu yang mengabarkan kabar-kabar tentang Yesus tapi dengan maksud-maksud yang lain. Karena saat itu belum ada teknologi secanggih seperti kita ini ya. Kalau kita ini walaupun masa pandemi seperti sekarang, kita tetap bisa berkumpul, berkomunitas, mendengarkan firman Tuhan. Nah, zaman dulu kan nggak ada, boro-boro seperti ini teknologi maju. Untuk pindah dari tempat A ke tempat B juga hanya pakai jalan kaki atau naik keledai atau naik unta. Jadi butuh waktu yang lama. Dan tidak ada juga kertas untuk tulis. Tidak ada juga komputer apalagi untuk mengingat-ingat. Jadi apa yang diingat-ingat, apa yang disimpan itu adalah ingat-ingat apa perkataan yang dikatakan oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul, kemudian diberitakan lagi kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, di situ Rasul Paulus mengingatkan kita untuk selalu berkorban, mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Korban syukur ini seperti apa? Kalau dulu, dari zaman Perjanjian Lama, dari zaman Bapak kita Abraham, sampai sekarang, kemudian di tengah-tengah Perjanjian Lama itu ada bangsa Israel dengan nabi-nabinya, dengan raja-rajanya. Sering kita dengar, kita baca, ada yang namanya Dewa Baal. Ada lagi yang namanya Dewa Molok yang disembah oleh istrinya daripada Raja Salomo. Sehingga Salomo, raja yang berhikmat, luar biasa itu jatuh menyembah kepada dewa-dewa. Elia bertarung dengan penyembah-penyembah yang menyembah Dewa Baal. Kalau kita tahu Dewa Baal itu dewanya orang Kanaan yang mengerikan. Aduh, nanti kalau cerita Dewa Baal tuh rasa-rasanya bikin merinding gitu. Karena dia mirip-mirip dengan
dewa-dewa yang mirip-mirip dengan penganut-penganut yang sekarang itu tanda kutip ya, penganut-penganut ajaran sesat. Nah, persembahan kita kepada Allah adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya pasti teman-teman semua sudah pada tahu ya, kalau bibir kita itu sebaiknya tidak dipakai, tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak santun, gosip, sindir, sinis sama teman, sinis sama orang rumah, sinis kepada pekerja-pekerja kita, sinis kepada siapapun ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak marah-marah, tidak menghasut, tidak memfitnah, dan tidak apa lagi. Coba, bantuin saya. Tidak gosip, tidak menyindir, tidak sinis, tidak marah, tidak menghasut, tidak fitnah, tidak apa lagi. Bibir kita sebaiknya kita gunakan tidak untuk mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang sia-sia itu adalah yang tadi saya sebutkan. Gosip, sindir, marah, menghasut, fitnah. Sebaliknya, kata-kata yang keluar daripada bibir kita adalah kata-kata yang baik, yang santun, yang sopan, yang dipakai untuk memuliakan Allah, dipakai untuk bernyanyi, untuk praise, untuk worship, untuk memuji Tuhan, untuk menghibur teman kita, saudara kita, ataupun untuk menghibur sesama kita yang sedang sedih, tertimpa kemalangan, yang sedang takut. Kemudian kata-kata yang sebaiknya kita keluarkan dari bibir kita juga adalah kata-kata yang menenangkan hati, menenteramkan hati, memberikan kedamaian ketika orang lain galau, gelisah, sedih, marah, kecewa, dan lain-lain. Banyak sekali perasaan-perasaan negatif yang butuh satu peneguhan dengan kata-kata, dengan firman, maka perasaan yang tidak enak, yang galau, yang takut itu akan menjadi lebih tenang. Kita akan menjadi lebih diam, lebih tenang, lebih menerima keadaan apa adanya lewat kata-kata firman, lewat kesejukan-kesejukan yang kita berikan kepada orang lain. Nah, kalau ngomong sih gampang ya, ngasih tahu sih gampang. Tapi ketika kita melaksanakan dua hal ini, tidak memperkatakan kata-kata yang buruk, yang sia-sia, dan selalu memperkatakan kata-kata yang baik, sopan, memuji Allah, itu tidak semudah bikin Indomie kalau kita lapar malam-malam ya. Kayaknya enak banget tuh, anak-anak saya kalau malam lapar, langsung ke dapur bikin Indomie sendiri, sebentar jadi. Nah, untuk memulai bibir yang mengucapkan kata-kata yang baik, itu tidak semudah bikin Indomie. Tapi, apa yang harus kita, kita fokus ketika kita ingin melakukan hal ini dan tetap terus menjaga sehingga kita terus mengeluarkan perkataan-perkataan baik. Kuncinya cuma satu. Kuncinya adalah mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Kuncinya cuma isi rohani kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk lemah lembut seperti Yesus gurunya kita dan meneladani sikap Yesus. Kalau firman Tuhan adalah guru kita, firman Tuhan akan terus menegur kita, mengingatkan kita, menuntun kita untuk semakin hari semakin bersikap seperti yang Tuhan inginkan. Kemudian
Hal lain yang harus kita lakukan sebagai korban syukur kita kepada Allah adalah berbuat baik. Berbuat baik di sini di Ibrani dikatakan janganlah kamu lupa berbuat baik dan beri bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kalau saat ini ajakan untuk berbuat baik itu banyak banget, banyak sekali. Sosial media, banyak kita lihat komunitas-komunitas atau perorangan yang memfasilitasi kita untuk berbuat baik, berderma, mendonasi, menolong yang kesusahan, yang sakit, yang miskin, ataupun kita bisa berbuat baik dengan memviralkan satu toko makanan sampai toko itu laku, padahal sebelumnya tempat makan itu nggak ada yang beli sampai laris seperti setelah diviralkan di sosmed. Banyak sekali. Tapi berbuat baik ini bukan hanya berbuat baik seperti itu saja. Tren berbuat baik bukan hanya online atau offline, tetapi tren berbuat baik ini juga harus semata-mata sama seperti yang Yesus ajarkan. Di dalam Matius 25 ayat 45 sampai 46 itu tentang perikop tentang penghakiman terakhir. Di ayat 45 saya bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi, ketika kita berbuat baik, bukan artinya kita berbuat baik untuk nama kita sendiri. Bukan artinya kita berbuat baik untuk dilihat orang. Oh, saya Ika berbuat baik, nyumbang sana, nyumbang sini, kasih tahu orang semua supaya orang tahu saya banyak sumbang orang. Lalu, oh saya ikut baksos, oh saya banyak melakukan hal lain. Misalnya, pelayanan. Saya kasih tahu banyak orang sehingga orang tahu bahwa saya banyak melakukan hal baik, berbuat baik. Di agama manapun, ajaran atau himbauan atau ajakan untuk berbuat baik itu ada. Di agama manapun, bahkan di kebudayaan manapun. Tadi ya, sebelum kita mulai, Ellen tertarik dengan nonton drakor. Nah, kalau kita tahu, orang Korea itu kebanyakan, mayoritas, tapi sekarang sudah mulai masuk agama Kristen dan Katolik. Mayoritas mereka ateis. Bisa dilihat kalau mau lihat aja di YouTube, cari artis-artis Korea, biografinya banyak yang ateis. Tapi kebudayaan mereka mengajarkan untuk berbuat baik dan sopan terhadap senior. Kebudayaan senioritas di sana tuh tinggi. Jadi kalau saya umurnya lebih tua, misalnya setahun atau 2 bulan atau 3 bulan, saya harus hormat kepada misalkan Ellen umurnya 2-3 bulan atau 1 tahun lebih tua daripada saya harus hormat sama Ellen. Walaupun mereka ateis. Nah, kita yang sudah diajarkan oleh Tuhan, berbuat baik bukan semata-mata hanya untuk hal-hal seperti itu saja, untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk nama kita sendiri, untuk cari nama sendiri. Tapi ketika kita berbuat baik, di ayat 45 ini dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang yang paling hina ini, artinya kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Artinya kita tidak taat kepada Tuhan. Artinya kita lalai kepada Tuhan. Nah, dan di ayat 46
Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Artinya, kalau kita berbuat baik, kita akan masuk ke rumah Allah. Kita tidak akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siksaan yang kekal, siksaan neraka. Tapi orang benar akan hidup di dalam hidup yang kekal. Orang benar akan masuk kerajaan Allah. Nah, berbuat baik kita adalah menuruti perintah Allah, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kemudian, berbuat baik adalah kehendak Allah. Dan untuk membuat dunia dan alam semesta yang Tuhan telah ciptakan ini berjalan sesuai dengan alamnya, berlangsung dengan teratur, berlangsung sesuai seperti matahari berputar. Pagi dia keluar, malah sore dia tenggelam, digantikan oleh bulan dan bintang. Berbuat baik adalah juga sama untuk kelestarian bumi kita. Arti berbuat baik saat ini bukan hanya seperti yang tadi saya katakan, hanya untuk sesama, untuk orang yang susah saja. Tetapi berbuat baik ini juga artinya berbuat baik kepada alam, kepada lingkungan di sekitar kita, kepada binatang-binatang, kepada tumbuhan, kepada bumi, tanah, udara, dan air, dan apa yang ada di dalam tanah. Artinya, kita mencintai lingkungan. Dengan kita mencintai lingkungan, artinya juga kita sudah berbuat baik. Kita juga sudah melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa kita harus mengelola bumi ini. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang terakhir diberi kuasa untuk mengelola bumi ini. Artinya, kita juga diberi kuasa, kita juga mempunyai kuasa untuk mengelola binatang, tumbuhan, bumi, udara, tanah, dan air. Zaman sekarang banyak bukan hanya bencana alam, tapi juga air tidak sebagus zaman dulu kualitasnya. Zaman saya kecil dulu, saya minum di zaman waktu itu masih ada oma opa saya minum dari air kendi. Air yang diambil dari sumur, kemudian dimasak, dididihkan, ditaruh di teko atau kendi, kemudian atau di apalah namanya tempatnya itu, terus kita minum. Hari ini kita minum dari mana? Coba, kita minum dari mana? Dari galon ya. Kebanyakan kita yang tinggal di Jakarta, kita minum dari galon, dari Aqua. Banyak merek-merek air mineral yang lain. Kalau kita minum dari air keran, rasanya gimana coba? Rasanya gimana? Rasanya seperti kayaknya nggak pede, kurang bersih gitu. Tapi kalau kita minum air botol, air kemasan, air dari keran, rasanya ini udah diproses segala macam. Betul nggak? Ada yang di sini ada yang masih minum air dari air keran yang dididihkan nggak? Nggak mau banyak favorit. Kuno itu mah. Kuno itu. Kita kan maunya yang modern. Apalagi kita semua yang tinggal di Jakarta ya. Kalau mungkin di pedalaman-pedalaman daerah-daerah tertentu itu masih minumnya dari air sumur. Kalau kita pergi pelayanan pun kita ke kampung atau desa-desa kecil, mereka minumnya masih dari air tanah. Kita yang di Jakarta sudah hampir tidak ada yang minum air tanah. Saya masih, Bu. Oh, Ibu masih? Iya, dimasak. Nah, kalau saya di sini nggak
nggak punya pompa air tanahnya kering. Jadi kalau minum air ledeng katanya juga nggak bagus ya, jadi ikutan minum air galon. Tapi kalau masih punya air yang berkualitas, air dari tanah, masih nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, berbuat baik. Yang pertama kepada sesama, yang kedua kepada bumi, kepada alam. Yang ketiga, ini sering kita lupa. Kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kapan terakhir kita berbuat baik kepada diri kita sendiri? Ada yang ingat nggak? Ada yang... Itu setiap hari itu berbuat baik terhadap diri sendiri, me time, ngopi. Bagus itu. Bagus. Ini hebat nih, setiap hari berbuat baik pada diri kita sendiri. Tapi kalau orang yang sibuk, kadang-kadang suka lupa. Lupa berbuat baik untuk diri kita sendiri. Lupa karena sibuk, lupa karena rutinitas, lupa karena kerjaan numpuk, sehingga apa yang tidak diperhatikan. Kalau Ellen tadi itu me time, terus apa lagi Ellen? Ellen pengangguran. Ngopi, ngeteh, banyak gua. Tidur siang, bobo. Lah, pinter. Itu yang dikasih makan, yang dibaikin itu tubuh rohani apa tubuh jasmani? Dua-duanya dong. Jasmani, Ellen. Dua-duanya dong. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, kita lebih banyak memberikan waktu untuk tubuh rohani kita atau tubuh jasmani kita? Jasmani. Oh, kalau aku dua-duanya. Masalahnya gue tidur itu sambil meditasi gue. Jadi roh gue berdoa. Mana ada tidur jadi meditasi. Kalau tidur ya tidur, meditasi ya meditasi. Itu namanya kebablasan. Bapak kami di depan, Amin di belakang. Nah, udah kan jadi doa itu. Iya, doa yang panjang sekali itu. Oke, kita balik ya. Tubuh kita sering kita beri makan. Kasih makan enak, kasih seperti saya nih, kasih AC biar nggak kepanasan, kasih minum. Tadi sebelum kita mulai saya siapin minum dulu kalau nanti aus atau nggak enak tenggorokannya, sudah siap dengan minum. Lalu kasih apa lagi? Kasih asupan rohani. Berapa persen asupan rohani dan berapa persen asupan jasmani? Asupan rohani kita, saya percaya, saya yakin, saya tahu bahwa kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah memberikan asupan rohani. Tapi seringkali juga ada kalanya kita lupa, ada kalanya kita lalai. Nah, berbuat baik artinya juga sama dengan berbuat baik, memberi asupan rohani untuk diri kita sendiri. Supaya tubuh kita yang merupakan bait Allah, dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tubuh kita ini adalah bait Allah dan sudah seharusnya kalau kita memberi asupan rohani. Karena kita hidup tidak hanya dari roti saja, tapi kita hidup dari firman Allah. Firman Allah yang ada di dalam diri kita. Dan kalau kita membinasakan firman Allah, membinasakan bait Allah, maka Allah juga akan membinasakan kita. Ngeri kan? Serem kan? Di Korintus 1 ayat 3 sampai 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 19, saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kalau kita lalai memberi
asupan rohani, artinya kita lalai memberi, artinya kita membinasakan bait Allah. Kemudian, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Kalau kita berhikmat dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, artinya kita menipu diri kita sendiri. Kita membinasakan bait Allah. Dan kalau kita membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan kita. Siapa yang mau dibinasakan oleh Allah? Gak bakal ada yang mau. Tidak ada seorang pun yang mau dibinasakan oleh Allah. Nah, teman-teman semua, ada satu hal penting yang harus kita mengerti. Bahwa perintah Allah untuk berbuat baik itu sebenarnya bukan untuk memuliakan Allah. Bukan untuk hanya supaya Allah senang. Bukan untuk supaya malaikat di surga terus bernyanyi-nyanyi. Tanpa kita berbuat baik pun, malaikat terus berbuat baik. Tapi ketika kita berbuat baik, malaikat di surga akan semakin bernyanyi-nyanyi memuliakan Allah. Ketika kita berbuat baik, kita mengerti bahwa sebenarnya perintah Allah ini adalah untuk kita. Kenapa kok untuk kita, bukan hanya untuk Allah? Karena kembali lagi Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Dia sangat mencintai kita. Dan kembali kepada konteks kita hari ini, yaitu Paskah. Bagaimana mungkin Tuhan mau mengorbankan Yesus? Bagaimana mungkin Tuhan mau memberikan anaknya sampai sengsara, sampai mati, kalau sebenarnya Yesus sudah enak-enakan di surga dengan Tuhan. Tempat Yesus itu kan bukan di bumi. Tempat Yesus itu adalah di atas, di surga, di rumahnya. Tapi di bumi kita yang penuh dengan kekejian ini, Allah menurunkan Yesus ke bumi ini supaya menderita. Menderita supaya merasakan apa yang diderita oleh kita dan mengangkat derita-derita kita dari bumi ini. Mematikan kita dari derita. Kasih Allah yang begitu besar, Allah yang Maha Pengasih itu berusaha mati-matian dengan cara apapun sampai kita diluputkan dari cengkraman dosa, dari cengkraman neraka, dari siksaan neraka. Yesus mati-matian bertahan, disiksa, dihina, sampai kita ngelihatnya juga ngeri. Sampai akhirnya mati di kayu salib, itu adalah untuk kita. Kemudian Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, apakah Yesus bangkit sendirian? Tidak. Yesus bangkit bersama-sama dengan kita. Kita juga dibangkitkan. Kita juga ikut bersama-sama dengan Allah naik ke surga ketika kita nanti meninggalkan dunia ini. Teman-teman, kalau Allah sudah mati-matian, jatuh bangun untuk kita. Yesus juga mati-matian, jatuh bangun ngangkat salib untuk kita. Lalu kita gimana? Apakah kita juga mau mati-matian untuk hidup sesuai dengan firman Allah? Yesus sudah bangkit. Kita juga bangkit. Bangkit dari iman. Kita besarkan iman kita. Tidak lagi iman kita yang hanya setitik. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti ya iman kita ya setitik aja nggak maju-maju. Semakin hari, karena kita mengenal firman Tuhan, kita mengerti Allah kita siapa. Kita mengerti Bapak kita siapa. Semakin hari iman kita yang setitik semakin melebar. Sampai akhirnya menjadi sebuah lingkaran yang besar. Itulah iman kita. Kemudian kita juga bangkit dari keterpurukan dunia. Artinya, dulu kita suka sedih,
Dulu kita suka marah, dulu kita suka takut, apalagi zaman pandemi ini ya, yang namanya takut itu sudah jadi kosakata paling banyak yang disebutkan di dalam perbendaharaan kita, betul nggak? Takut COVID, mau apa, takut COVID. Banyak banget kita menyebutkan, berkali-kali kita menyebutkan kata takut. Kemudian kita bangkit dari perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik, misalkan sampah di dalam diri kita, iri, dengki, marah, tidak menerima keadaan, kemudian pikiran yang jahat, egois, memfitnah, mencaci maki, kemudian apalagi ya, merancangkan rancangan-rancangan yang buruk, dan yang terakhir kita bangkit dari kedagingan kita sendiri. Kita bangkit dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Keputusan kita untuk pengorbanan Yesus adalah sama-sama bangkit. Yesus bangkit dari kubur, kita bangkit dari manusia lama kita. Yesus bangkit dari kematian, kita juga ikutan bangkit. Biarlah manusia lama kita mati. Biarlah manusia lama kita dikuburkan, dan kita tidak perlu menoleh-noleh ke belakang lagi. Dan kita bangkit menjadi manusia baru yang sembuh dari luka-luka kehidupan. Seperti juga Yesus sembuh. 3 hari Yesus sembuh di tubuhnya, sembuh. Kalau kita nonton The Passion, pada saat Yesus disalibkan itu udah kayak badannya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kayaknya nggak kelihatan kulit yang mulus gitu seperti sini ya. Ini aja udah garis tambah lagi dipaku, darah sudah di mana-mana. Kayak orang kalau misalnya lagi kerokan, ada yang jarang-jarang, ada yang rapet-rapet. Nah, ini tuh badannya Yesus itu dari atas sampai bawah itu kayaknya udah kayak yang dikerok. Tipis-tipis, rapat-rapat seperti itu. Tapi dalam 3 hari ketika Yesus bangkit, apa yang darah-darah goresan cambukan itu masih ada? Nggak ada kan? Kalau kita berdarah pun, kita tergores, kena pisau atau misalnya kena silet, buka paket online kesilet, dalam 3 hari masih ada sedikit, tapi Yesus tidak ada. Nah, kita juga harus seperti Dia, membuang luka-luka kehidupan kita dan menjadi manusia baru yang bercahaya di mata Yesus. Keputusan untuk hidup melekat kepada Yesus adalah keputusan kita yang terpenting, karena Yesus adalah pokok anggur, pokok di dalam kehidupan kita, dan kita adalah rantingnya. Seperti nanti ya kita mau baca di dalam Yohanes 15, kita baca, saat nanti kita baca ya, kita bacanya jangan cepat-cepat, tapi kita baca dan maknai setiap ayat demi ayat. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Barang siapa yang tinggal bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus pun akan tinggal di dalam diri kita yang mau tinggal di dalam Yesus. Maka kita akan berbuah banyak, karena di luar Yesus kita akan mati. Kalau kita tidak menghidupi diri kita dengan asupan rohani, kita akan mati. Keputusan kita untuk hidup melekat kepada Yesus artinya juga kita mau untuk hidup berbuah. Dalam prakteknya, kita harus bersedia dimatikan ketika kita mau hidup kita berbuah. Ketika kita mau pohon, kita ibarat ranting, ketika ranting mau mengeluarkan pokok-pokok bunga-bunga yang nanti menghasilkan biji dan menghasilkan buah. Kita harus bersedia mematikan kedagingan kita yang ada di dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Artinya, kita masuk ke neraka. Kita masuk ke dalam siksaan. Ngebayangin masuknya aja udah takut. Lagi-lagi takut ya, keluar dari mulut kita. Ngebayanginnya aja udah takut. Apalagi ngejalaninnya. Aduh, kayaknya semenit aja nggak sanggup deh. Kemudian teman-teman, hidup berbuah itu bagaimana caranya? Mematikan kedagingan, seperti di Galatia 5 ayat 19, mematikan ego, mematikan hawa nafsu yang buruk, mematikan perasaan negatif, marah, tersinggung, iri, sakit hati, dengki, dan juga mengasihani diri sendiri. Saya belakangan baru tahu bahwa mengasihani diri sendiri itu juga tidak baik. Kenapa? Karena dengan mengasihani diri kita sendiri, artinya kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan. Yang ada di pikiran kita adalah, aduh saya ini kasihan ya, saya ini susah, saya ini sakit, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya ini, nggak punya itu, saya begini, saya begitu. Artinya kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Mulai saat ini, Yesus bangkit, kita pun bangkit dari hal-hal yang demikian. Kemudian, selain mematikan daging, kita mulai membentuk karakter kita. Apa yang buruk, pasti kita tahu. Apa yang baik, pasti kita tahu sendiri. Kita merasakan. Ganti karakter kita yang tidak baik dengan yang baik. Kemudian hidup lama kita tinggalkan. Seperti misalnya kita kemana-mana bawa pakai atribut. Kacamata, tas. Hari ini kita selalu bawa hand sanitizer, basah, apalagi ya. Banyak lah. Pokoknya kalau cewek-cewek, isi tas kita hari-hari ini semakin bertambah. Iya kan? Nah, atribut kita, buang. Tinggalkan. Yang jelek-jelek, tinggalkan. Kotak hand sanitizer yang sudah habis, tidak terpakai lagi, mau dibawa-bawa, ditumpuk lagi sama kotak sanitizer yang baru, botol yang baru, tentu enggak ya. Makin lama makin berat nanti kitanya. Tinggalkan. Ganti dengan yang baru. Tisu yang sudah tidak terpakai, buang. Ganti lagi dengan tisu yang baru. Atribut lama kita, hal-hal yang buruk, hal-hal yang sudah tidak layak lagi, tinggalkan. Ganti dengan yang baru. Kacamata. Kalau kacamata sudah putus, kalau kacamata sudah tidak bisa dipakai untuk melihat dengan jelas, ganti. Sama juga dengan diri kita. Buang atribut-atribut yang tidak baik di dalam hidup kita, gantikan dengan yang baru. Seperti di dalam Lukas 6, ayat 43 dan 45, bahwa apa yang keluar daripada kita adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Perkatakan terus firman Tuhan, matikan ego, bentuk karakter kita, tinggalkan hidup lama, buang atribut, ganti dengan yang baru. Sehingga yang ada di dalam diri kita adalah hal-hal yang baru. Semuanya baru. Semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya baik. Dan karena kalau di dalam diri kita semuanya baik, maka apa yang keluar dari diri kita juga akan baik. Tadi ada dua hal. Bibir yang mengucapkan kebaikan dan bibir yang menenteramkan. Kata-kata yang menenteramkan. Ini, kalau kita sudah menyimpan, kalau kita sudah meloading hal-hal baik, memasukkan hal-hal baik, kita juga akan mengeluarkan hal-hal baik. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau pohon yang berkutu, pasti bunganya juga keriput-keriput, buahnya juga bolong-bolong jelek.
Tapi kalau pohon yang sehat, buahnya juga sehat. Saya punya pohon cabai nih di rumah. Nggak nyangka bisa sampai besar dan cabainya besar-besar. Cabainya juga besar-besar. Ketika ada satu ranting cabai yang saya tanamnya di halaman dekat pagar, kalau saya buka pagar, kalau rantingnya sudah mulai keluar, ketabrak sama pagar itu. Dia putus. Ketika dia putus, cabai yang tadinya bagus, besar, dia akan semakin keriput. Ketika kita memutuskan diri kita dengan Tuhan, kita juga akan semakin kecil, menciut, dan akhirnya kita tidak lagi berguna untuk orang lain. Cabai tidak akan berbuah dengan baik lagi. Sebab, kita lanjut ke sini, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Anggur dari pohon anggur, bukan dari pohon duri yang banyak durinya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini kalimat terakhir ini. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu yang harus kita pegang. Apa yang kita keluarkan adalah sesuai dengan apa yang dari hati kita. Kalau hati kita penuh dengan ketidakpuasan, maka akhirnya kita akan mengeluarkan cacian, makian, hujatan. Tapi kalau hati kita penuh dengan syukur, penuh dengan nyanyian, maka yang keluar dari dalam bibir kita itu adalah pujian yang menenteramkan hati, kebaikan, kata-kata yang menyejukkan hati, kata-kata yang membuat orang lain mendengarnya itu enak gitu. Bukan yang, aduh jangan deket-deket si orang itu nih, kalau ngomong tuh nggak enak didengar di kuping, jauh-jauh deh. Tapi kita mau dekat-dekat dengan Ellen. Kata-katanya itu menyejukkan. Kata-katanya itu bikin kita adem, rasanya pengen ngobrol terus saja sama Ellen, gak mau berhenti-berhenti. Teman-teman semua, kita semua jangan pernah mengejar hal-hal duniawi. Kekayaan, jabatan, kenikmatan dunia, semua jangan kita kejar. Tapi kejarlah apa yang Tuhan perintahkan, yaitu melekat sebagai ranting yang melekat pada pokok, pada Yesus. Kalau kita melekat pada pokok, maka kekayaan, jabatan, hal-hal duniawi tanpa perlu kita cari-cari, Tuhan pasti berikan. Orang-orang akan semakin melihat kita sebagai pribadi yang luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah memandang prestasi yang ada di dalam dunia ini. Kita sebagai manusia yang lihat, oh saya sudah melakukan kebaikan A, oh saya sudah lulus S3 profesor, itu yang dilihat oleh kita yang ada di dunia. Oh saya kerjanya sudah, jabatannya sudah CEO, sudah direktur, oh saya founder, oh saya misalnya hebat from zero to hero. Akhirnya jadi superhero. Tuhan tidak melihat itu. Apa yang Tuhan lihat adalah buah roh dari kehidupan kita. Buah roh dari keseharian kita. Apakah kita sudah bertumbuh subur? Apakah ranting kita sudah semakin hari semakin banyak, bercabangnya banyak, subur, harum, manis buah-buahnya? Ataukah tidak, ranting kita tetap ranting yang tidak menghasilkan apa-apa? Itu yang Tuhan lihat. Teman-teman semua, hidup kita ini adalah hidup untuk kesempatan terus berbuah. Hidup untuk terus berguna bagi Tuhan.
yang artinya juga kita hidup berguna untuk sesama kita. Dan dengan demikian, kita akan menghasilkan buah roh. Buah pertobatan. Hari ini kita telah menyelesaikan masa pertobatan kita. Buah roh, hidup dalam kebenaran roh Allah dan roh kudus. Berbuah pelayanan, hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Berbuah jiwa, mengantarkan jiwa-jiwa, menuntun jiwa-jiwa yang letih, lesu, lelah untuk mendekat kepada Tuhan, sehingga pada saat dia sudah terpenuhi, sudah tidak lelah lagi jiwanya, dia akan mengajak jiwa lain untuk kembali melakukan seperti apa yang telah ia terima saat ini. Teman-teman semua, Paskah untuk kita adalah sebuah kemenangan karena cinta Tuhan, karena kasih Allah, dan kasih Yesus kepada kita semua. Paskah juga adalah kebangkitan Yesus dari kematian dan juga kebangkitan iman kita dari manusia lama. Paskah juga adalah keputusan Allah untuk menyelamatkan kita. Karena Allah mengambil keputusan untuk mengorbankan Yesus, kita dapat menerima dan merayakan Paskah. Namun teman-teman semua, Paskah juga artinya adalah keputusan saya pribadi untuk membalas pengorbanan Allah. Keputusan saya pribadi untuk bersyukur bersama-sama dengan Yesus untuk memuji, memuliakan Allah, dan hidup berbuah. Hidup menghasilkan buah-buah yang ranum, buah-buah yang membuat orang lain ingin memetiknya. Melihat buah-buah yang kita hasilkan seperti melihat buah jeruk ketika kita sedang dahaga, ketika kita sedang haus, kepanasan, lihat buah jeruk, aduh rasanya segar banget. Keputusan untuk pengorbanan Yesus di kayu salib adalah hidup berbuah. Kalau Allah sudah mati-matian mencintai kita, Yesus sudah mati-matian mencintai kita, berkorban untuk kita juga sampai dia mati di kayu salib, aku pun akan mati-matian hidup melekat pada pokok anggur dan menghasilkan buah kehidupan. Bapak, Ibu, teman-teman semua, mari mulai saat ini kita buat keputusan untuk sebuah pengorbanan yang telah Allah dan Yesus lakukan, yaitu keputusan untuk terus hidup menghasilkan buah-buah roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Thank you, Ika. Thank you. Sama-sama.